يا رمضان عدت إلينا بالأنوار. Katakan yang Rasul, sampaikan dariku walaupun satu sampaikan, dakwah sampaikan, jangan diam aja, ya. Paham adik-adik? Gitu. Tadi sampai di mana tuh? Oh, ya, Allah bakal ridho. Kalau Allah sudah ridho sama kita adik-adik, segala hajat dan keinginan kita pasti Allah beri. Ini salah satu ujiannya. Gak apa-apa. Allah ridho sama kita, wa yuhibbu ahluha. Selain Allah ridho sama kita, kalau kita punya akhlak, punya adab, nggak cangak, nggak cablak dan lain sebagainya, keluarga kita pun bakal senang sama kita. Orang tua kita, khalifah bakal senang sama kita. Ibu kita, bapak kita bakal senang sama kita. Itu khalifah alhamdulillah rajin, tidurnya kagak keblung. Alhamdulillah. Senang nggak orang tua? Senang. Tidur kebluk itu ya termasuk masalah dalam akhlak dan adab, penyakitnya akhlak dan adab. Makanya tidur banyak ya khalifah adik-adik. Berarti kalau kayak gitu orang tua senang nggak? Senang. Akhlak kita bagus, adab kita bagus, orang tua pasti senang. Kita gimana? Kita akhlaknya udah bagus, udah nurut, tapi orang tua masih begitu aja, berarti orang tuanya yang nggak punya akhlak. Betul tidak? Emang ada yang dia begitu, Ustaz? Ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan seorang nabi pun ada seorang bapaknya nggak punya akhlak. Nabi Ibrahim alaihis salam nggak punya akhlak, orang kafir, nggak mau menyembah Allah. Ada di Al-Quran. Jadi kita nggak usah kaget, kita jangan kaget. Dulu zaman Nabi Ibrahim juga ada, bahkan bapaknya Nabi itu kagak punya akhlak, orang kafir, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah. Bapaknya Nabi, coy. Kita bukan Nabi. Tapi kita nggak boleh kasar juga, tidak boleh. Ya, kita doakan orang tua kita yang awam supaya mereka dapat hidayah. Itu jalan. Wa jami'un nasi, dan seluruh manusia bakal senang sama dia. Banyak temennya. Orang yang punya akhlak gampang ngiriinnya, Pak. Orang yang punya akhlak, punya adab, siapapun dia, mau seorang ulama ataupun seorang santri, lihat temennya banyak gak? Gampang dari. Kalau dia nggak punya teman, berarti lu nggak benar. Banyak orang yang tidak suka karena nggak punya akhlak, nggak punya adab, ya sifatnya jelek, sifatnya buruk, ya kan, iri, dengki, sombong. Orang mah nggak bakal demen. Ya, nih Allah yang bilang adik-adik, dan kalau mau dibuktikan silahkan. Orang yang nggak punya akhlak pasti orang lain tidak suka. Ini Allah yang ngasih tahu. Makanya ya adik, rival semua, adik-adik, jaga perilaku kita, jaga akhlak kita, jaga adab kita. Nih, fatastarihu fi hayatiha, maka orang yang punya akhlak tadi dia akan merasa tenang di dalam hidupnya. Hidupnya tenang, hidupnya nggak banyak musuh, hidupnya nggak banyak pikiran, tenang aja. Bawaannya apa ya? Adem bawaannya, tenang. Padahal masalahnya ribuan masalah dalam otaknya, tapi tenang bawaannya, ya kan? Apa? Selalu bawaannya selalu itu udah, ya. Tuh gitu. Ciri-cirinya orang yang punya akhlak, punya adab, hidupnya pasti tenang. Gak ada beban, gak ada masalah hidupnya, walaupun
ujiannya gede, walaupun cobaannya banyak, dia nggak bakalan goyah, nggak bakal goyah. Ujiannya banyak, godaannya banyak, tetap dia nggak tenang. Ibadah tetap dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, ini penting adik-adik. Akhlak ini penting. Ya, akhlak itu penting. Kita rajin ibadah bila rajin sholat, rajin ngaji, terus rajin puasa, tapi nggak punya akhlak masuk neraka. Orang rajin ibadah nggak punya adab masuk neraka. Ini bahaya. Makanya harus hati-hati dari sekarang. Kalau kita nggak tahu nanya, kalau dibilangin dengerin, ikutin, ya kan? Kalau lagi ngaji konsen khusyuk, udah jangan ngobrol, khusyuk dengerin. Itu juga termasuk dalam akhlak, adab, apalagi akhlak dan adab terhadap ilmu. Waduh, berat banget ya. Kalau udah kaitannya sama ilmu berat. Kita kalau kualat sama ilmu maka bahaya, ya bahaya. Makanya itu wajib kita perhatikan. Semua berkaitan dengan akhlak. Semua yang dinasihati sama guru kalian, terutama di sini, itu berkaitan dengan akhlak dan adab. Ya kan? Nih jangan banyak omong nih, diam kalau ngaji. Itu akhlak. Dikasih tahu akhlak kalian. Ya kan? Terus apa namanya, jangan main HP Sofia kalau lagi latihan, itu akhlak. Dibilangin, kasih tahu. Sofia kagak ngerti ya kan, belum ngaji, kita akhlak dikasih tahu. Terus Diva kalau datang awalannya jangan belakangan, itu akhlak. Ini contohnya misalnya ya walaupun kenyataannya suka benar. Jadi itu alat ya adik-adik. Terus kalau makan nggak boleh berdiri, makan harus duduk, minum harus duduk. Itu akhlak, adab. Kalau setan makannya nggak sambil duduk, sulis. Nah, tidak sambil diri dia mah. Makanya kalau kita makan minum sambil diri nggak ada ubahnya, kita sama setan 11-12 ente sama setan. Baik, dan sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sekarang sesinya Q&A. Tingkatnya orang puasa apa diikutan? Tingkatannya orang puasa. Maksudnya apanya nih? Harus jelas pahalanya, kemuliaannya. Nah, makanya ngomongnya harus jelas. Tingkatan banyak, mau tingkat rumahnya, tingkat atau gimana, harus jelas. Tingkatan kemuliaannya kalau orang berpuasa itu banyak ya, ada 3. Jadi ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, yang ketiga ada puasanya orang super khusus. Awam, khusus, super khusus. Jadi puasa itu masing-masing derajatnya. Kayak kita nih, kita modelnya kira-kira masuknya di orang yang kayak gimana puasanya. Ada masing-masing masuk tentu. Tiga golongan tadi ini orang yang puasa pasti masuk ke dalamnya. Yang pertama puasanya orang awam yang ada. Dia puasa, iya benar puasa, tapi dia kagak jaga dirinya dari maksiat. Puasa mau puasa tapi mah rumpi mah jalan terus. Puasa mau puasa tapi cuci mata jalan terus. Jogging pagi-pagi alasannya buat melihat yang bukan muhrim. Ada yang gitu, ada. Nah, itu orang awam. Nah, ini puasa yang paling rugi. Kenapa paling rugi?
dia puasa nahan lapar haus tapi dia nggak dapat pahala. Rugi nggak? Rugi. Nggak jaga matanya, nggak jaga mulutnya, nggak jaga kupingnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nggak jaga dari maksiat, rugi. Pak, rugi. Buat apa jogging-joggingan? Benerin dulu hatinya, niatin ikhlas selama mau olahraga bener mah, olahraga yang bener. Awas, Allah mah tidak bisa dibohong. Ya. Terus itu tadi contohnya orang yang puasa yang atau yang awam atau yang umumnya orang berpuasa atau yang banyak orang puasa itu kayak begitu. Yang kedua yang khusus, puasa yang khusus. Nih. Puasa yang khusus itu orang yang berpuasa dan dia bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, menjaga dirinya dari maksiat, menjaga dirinya dari yang haram. Itu puasa khusus. Nah ini puasanya biasanya puasa para alimul ulama, para kiai, para asatidz, ya guru-guru kita, para habib. Ini maksudnya ke puasa yang khusus. Ya para ulama dia puasa, dia bisa jaga dirinya dari maksiat. Bahkan semalam kita harus segap guru kita pada saat ngaji ada sedikit dibahas adik-adik, orang yang berpuasa kata Habib Segaf, diamnya itu dapat pahala. Diamnya dapat pahala. Diam. Ya, artinya diamnya ini mencegah dari maksiat. Mulutnya, kakinya, kupingnya, matanya. Karena itu kalau di keluar rumah nih pasti ngeliat maksiat, benar gak? Pasti ketemu sama maksiat. Makanya dengan diam aja di rumah. Diamnya itu berpahala. Dan wanaumu ibadatu, wanaumu tasbihun, tidurnya itu tasbih. Tapi tidurnya maksudnya tuh habis Segaf bilang tidurnya wah udah berarti tidur aja lah, nggak usah ngaji. Bahlul nggak ngerti maksudnya habis Segaf. Tidur di sini daripada ente bikin maksiat, daripada ente bikin dosa, daripada ente lalai goplas sama Allah, main ML nggak berhenti, mungkin tidur. Nah tidur yang dimaksud habis Segaf itu di situ dia paham. Bukan ntar kata Habib Segaf tidurnya tasbih, udahlah tidur aja kagak sholat. Makanya ngaji itu harus paham. Apalagi ngaji sama habaib itu harus betul-betul dicerna. Pak, ini jangan-jangan si Fajri, Bo'o, Anto dengar kata Habib Segaf tidur menjadi tasbih, tidur nih. Ini si Bo'o ujian online. Bo'o ujian online. Masa? Iya, itu tadi ini tadi 100. Ya, jangan, karena kemarin dia ikut ngaji. Tidurnya orang yang berpuasa dapat tasbih, pahala orang yang bertasbih. Maksudnya tidur yang mencegah dari dosa dapat. Bukan tidur bikin dosa. Kalau tidur bikin dosa sengaja tidur biar kagak sholat lah, bablasin dari subuh sampai asar. Ada yang kayak begitu, ada. Gak boleh Holipah. Holipah mau ada taubat Ustaz. Semenjak Ustaz datang ke rumah terus bapaknya cerita, Holipah ada taubat Ustaz. Untung bapaknya cerita, kalau nggak cerita mah kita nggak tahu. Iya. Tidak. Betul. Terus apa namanya? Ada lagi? Oh yang ketiga yaitu as-saumu khususil khusus, super khusus, yang sangat khusus. Puasanya para wali. Puasanya para wali itu adik-adik, para wali itu bukan hanya menjaga dirinya dari yang haram, dari yang subhat, dari yang remang-remang. Para wali itu tidak akan berani melakukannya.
Yang surat kayak bagaimana puasa yang remang-remang? Iya, yang remang-remang tuh antara halal dengan haram. Ini kira-kira halal nggak, haram nggak? Tuh para wali nggak sembarangan, nggak mau ngambil resiko. Nah itu puasanya para wali kayak begitu. Dan tiap hari yang dia lakukan tuh tiap hari adalah ibadah, dan hatinya pun sudah bersih, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada sombong, bersih. Itu puasanya super khusus atau khusus puasanya para wali kekasihnya Allah kayak begitu. Nah kita dari 3 gambaran tadi, orang yang berpuasa, golongan orang yang berpuasa, kira-kira maksudnya di mana? Hah? Enggak, hebat amat. Sudah masuk yang kedua. Benar. Hah? Paling juga yang pertama ada apa? Oh yang kedua, tidurnya masih belum, sholatnya masih bolong-bolong. Ya harus ke rumah sak. Kita mah paling yang pertama puasa tapi masih menjalani benar tidak? Iya, makanya pelan-pelan tingkatin biar bisa naik puasanya. Ya, gitu Allah. Jadi apa namanya adik-adik, tingkatkan ya, tingkatkan supaya derajat kita naik kepada yang kedua. Jangan langsung pengen yang ketiga, berat. Yang kedua dulu dah. Yang kedua maksiat dijaga, dosa dijaga. Jangan sekali-kali kita langgar sulit. Tapi ada yang ngajakin, Ustaz ngajakin jogging, gimana? Kita dipaksa, jangan mau diseret di neraka mau aja ente. Bahlul. Mau diajak ke neraka mau-mauan. Betul tidak? Jangan mau diajak ke neraka mau. Ya, gitu. Ya. Kemarin berapa orang yang ke majlis di Bilal Darusan, berapa orang yang datang? Berdua. Yakin ketiduran? Yakin? Apa jiwanya online? Oh. Nggak usah Pipa, nggak boleh bohong. Nanti Pipa kalau misalnya bohong dapat jodoh kayak si Sadu. Jadi kalau orang yang benar jodohnya pun tidak benar. Satu deh yang paling cakep. Apa? Tidur. Awas. Ya. Gurunya nyontoin, menurut gurunya nyontoin kalau guru itu harus sami'na wata'na. Gurunya udah nyontoin, ya kan? Masa nih masih begitu aja. Bahlul. Gak bakal manfaat ilmunya, gak bakalan manfaat di dunia wal akhirat. Di dunia, di akhirat tiba orang yang gak mau sami'na wata'na sama guru gak bakal manfaat, gak bakal mulia hidupnya, gak bakal tenang hidupnya. Ya. Artinya disitulah ya, kalau di sini bukan hanya teori Hafifah tapi prakteknya juga. Di sini kita nyontoin ke kalian. Sama Habib kita lagi ada pasaran. Habib bilang, Ustaz besok acara, siap Bib. Guru wajib. Pasaran kan wajib Ustaz, bukan anak-anak. Iya, tapi ada yang lebih wajib. Patuh nurut sama guru. Guru juga ngajakin ibadah, betul tidak? Tarawih berjamaah, ada pengajiannya, ada juga buka puasa bersamanya. Itu kan ibadah semua. Baca sholawat semua, baca ratib, betul tidak? Jadi harus bisa kita membedakan mana yang terbaik. Ifa,
mana yang terpenting buat diri kita itu harus bisa kita bedakan. Dan sama halnya pada saatnya nanti kalian akan memilih jodoh, harus bisa milih. Jangan main asal comot aja. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan masa depan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Allah bilang kalian menikah, ya menikahlah kalian dengan pasangan kalian, yaitu dengan apa yang sudah Allah perintahkan, yang sudah amanatkan. Jadi tidak boleh sembarangan, jangan main asal comot, nurmi, lihat bibit bebek bobotnya, bibit bebek bobotnya, terutama agamanya, lihat benar nggak dia, ngaji nggak dia, sholat nggak dia. Ya, jangan juga langsung percaya begitu aja mentah-mentah neng ada. Iya Ustaz, orang kata dia dia mah anak majlis. Ngomong mah bisa, betul tidak? Mbak juga bisa ngomong. Tapi lihat buktinya, kalau anak majlis dia pasti akan mendukung, mensupport ibadah, apalagi yang berkaitan dengan majlis, betul tidak? Karena zaman sekarang banyak penipu cinta. Banyak zaman sekarang nih penipu cinta. Iya benar. Banyak. Jadi orang, apalagi sekarang banyak yang ngaku-ngaku Habib, dia pengen nikah sama Syarifah. Penipu cinta juga. Ngaku Habib, pengen nikah sama Syarifah. Syarifah itu kan cantik. Oh cakep lah istilahnya. Itu banyak tuh yang kayak begitu, menipu, betul tidak? Nah, awas, hati. Ngaku punya ilmu, ngaku anak kiai, ngaku anaknya ustadz, ngaku anaknya naib, tapi kelakuannya kucing garong. Awas, teliti sebelum membeli. Jangan membeli kucing dalam karung Sofia. Ustaz, tapi dia kaya Ustaz. Kaya Ustaz, tapi dia kagak disunat Ustaz. Orang kafir, orang Cina demen sama Sofia. Ya kan, orang Cina apa namanya, Bunahong. Bunahong demen sama Sofia, kaya Ustaz. Ya, cuma kalau disunat gimana ya? Ya jangan lah, nggak boleh lah. Jangan lihat hartanya, tapi lihat agamanya, lihat sholatnya. Terus gimana? Allah nyuruhnya yang bagus-bagus, saya ganti diva. Kalau nyari jodoh, Allah nyuruhnya nih yang agamanya kuat, yang cakep orangnya. Allah dulu. Tapi cakep itu relatif ya, karena orang itu beda-beda pandangannya. Cakep menurut Diva belum tentu cakep menurut Sofia. Masing-masing selera kalian, cakepnya gimana? Agamanya bagus, cakep, pintar, keluarga baik-baik. Kaya boleh, silahkan yang kaya. Boleh, memang Allah perintahkan kayak begitu. Tapi yang paling utama yang harus utamakan adalah agamanya. Ustaz, gimana kalau saya bisa ketemu empat-empatnya nih, dia cakep juga, agamanya bagus, keluarganya bagus, keturunan baik-baik juga. Gak apa, alhamdulillah berarti rezeki sekalian itu. Ya, tapi kalau kata Kiai Jainuddin Enjet, Allah yarham, al-makfurlah yang kayak begitu mah 1000 banding 1. Dari 1000 orang, paling 1 orang yang dia nikah. Dan itu susah dapatnya. Terus gimana dong kita Ustaz? Enggak, tawakal sama Allah. Allah yang kasih dan gimana terima lah. Gitu. Terima, tapi kita mohon, jangan asal terima aja. Maksudnya kita mohon sama Allah, kita berdoa berikan yang terbaik buat saya ya Allah.
Gitu, paham? Mohon yang terbaik, mohon yang terbaik dari Allah. Kenapa Neng Ada? Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Betul nggak? Karena Allah yang maha tahu. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Makanya semuanya pasrahkan sama Allah. Gitu ya. Jadi semuanya kita jalani hidup itu tenang adik-adik, tidak ada beban, tidak ada masalah. Oke, paham? Itu terus Habib Segafur banyak mesen semalam ke kita pada saat pengajian. Beliau bilang pada saat perang Badar malam 17 Ramadan itu, malam Nuzulul Quran itu terjadi perang Badar, kaum muslim walaupun jumlahnya sedikit, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu. Berapa total jumlahnya muslim dapat? Hah? Benar, 311. Kurang 1 ND 313. Ya, ahlul badar itu 313. Makanya ada logo dari MR 313. Awas kurang 1 ND. Kafirnya berapa? Siapa itu? 1000 lawan 300, yang menang 300. Dan Habib bilang jangan takut, jangan bimbang, walaupun kita dakwahnya sedikit, nggak banyak, Allah akan menolong kita. Allah akan menolong kita banget. Jangan takut, yang penting dakwah, berjuang di jalan Allah. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit at-taqwa. Yang penting terus berjuang sesuai dengan syariat, selalu sesuai dengan bimbingan guru-guru kita. Gitu. Ya, dan semalam juga alhamdulillah dapat ilmu juga dari Habib, datang ke rumah, ke majelis nih adik-adik, ada 2, Habib Ibrahim Al-Habsyi yang kalian kenal. Terus sama Habib Lutfi Al-Haddad, itu baru pertama kali, itu ganteng luar biasa. Saya juga sebagai laki-laki teman ngelihatnya, dari cewek yang ngelihat. Dan itu belum nikah. Habib Lutfi Al-Haddad semalam datang bawa mobil. Jam berapa datangnya? Setengah satuan. Habib Lutfi datang bawa mobil setengah 1. Beliau rumahnya di Surabaya, punya majelis taklim 2. Majelis taklimnya 2. Beliau seperjuangan Habib Bahar. Dan sahabat Fausat dari awal beliau datang ke Jakarta, ke Tangerang. Itu beliau datang ke sini, alhamdulillah senang, merasa hati itu, ya kan? Karena jujur Pak Ustadz belum sempat ke majelis beliau, paling datang pengajiannya doang. Jadi kalau beliau lagi ada pengajian nih, baru Pak Ustadz datang ikut ngaji. Beliau lagi buka kitab, Pak Ustadz ikut. Jadi belum sempat main ke rumahnya. Artinya beliau yang udah datang duluan ke sini dan kita merasa tersanjung. Senang lah. Guru artinya guru, orang mulia, ulama, habaib mulia, orang alim bisa main ke majelis yang tadinya Pak, ente kalau mau ketemu Habib Bahar kira-kira susah nggak? Habib Bahar bisa main ke sini, kan luar biasa. Itu tidak, kita nggak usah nyari-nyari kayak orang-orang. Ada Habib Bahar di sana, Habib Bahar ke sini ke rumah kita. Ada mulia tidak ya seperti itu? Mulia di dunia, mulia juga di akhirat. Cuma Pak Ustadz bilang sama beliau, Bib, antum kalau nggak ketemu nyari syarifah, udahlah santriannya aja nih, banyak kan. Ya, insya Allah Ustadz katanya. Emang orangnya lembut banget kalau ngomong ya. Insya Allah Ustadz, karena pengennya syarifah dulu. Nanti kalau yang kedua sih nggak apa-apa. Ya, Asia gitu, boleh bilang Asia. Kalau yang kedua nggak apa-apa Ustaz, yang pertama syarifah dulu aja. Siap. Nah, Habib Bahar berapa harinya? Habib Bahar harinya berapa? Semalam ngobrol Habib Bahar di telepon juga, Habib Bahar sama beliau itu harinya 3. Tiga-tiganya lagi hamil semua.
COP BGT. Tiga-tiganya hamil semua. Tajam. Posisi Habib pun lagi di Lapas. iya lagi di Tapi lapas. bisa hamil. Ya bisa lah. Caranya gimana? Arwahnya hebat. Arwahnya mungkin. Makanya doain ya adik-adik, doain Pak Ustadz biar bisa ngikut. Ya. Ya gak usah banyak-banyak, gak usah 3, gak usah 4, 2 aja dulu. Ini masih gembel. Ya. Jadi gitu. Oke adik-adik paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Adit? Oh ini yang paham. Oh kirain ya nama yang baru. Kenapa Neng? Orang awam pahalanya dapat enggak? Kan udah dijelasin dong. Puasa tapi ngerjain maksiat dapat pahala enggak? Hah? Dapat pahala enggak? Dapat enggak? Yang nggak dapat cuman bisanya menggugurkan kewajiban saja, nggak dosa. Cuman kagak dosa doang, pahala mah kagak dapat. Gugurin kewajiban doang. Paham? Makanya kata Habib juga semalam ya, tidurnya orang puasa lebih baik tidur daripada bikin maksiat. Lebih baik diam di rumah, jangan ngayak, jangan pipa. Ya, jadi ketua contohnya yang bagus. Diajak Ustaz sama Seri sama Seri. Tuh, padahal kita, dengerin ya Pak. Pada saat kita mau di jalan pulang pakai mobil itu Pak Ustaz, ya enggak niat nyari aja enggak. Tapi Allah tunjukin. Allah tunjukin. Ya kan Pak? Kita kan niat nyari aja kan Pak. Pas pulang ya, tahu-tahu ketemu lagi jogging. Pas dilihat yang paling diciriin si Selin. Ustaz, Mas Selin katanya mana? Wah, Selin. Banget. Untuk abu. Jadi jauhi maksiat, lebih baik diam di rumah, bermain. Pak Ustaz gimana kalau bantuin emak dagang sore? Ini ya. Gitu. Jadi Alau bin Lutfi bin Umar Al-Haddad, cucu keturunan dari Syahibur Rasid Al-Haddad, Imam Haddad itu. Orangnya kalau ngobrol itu kayak ada, takut banget, bikin meleleh. Kalau ngobrol Ustaz, gimana kabarnya, sehat? Cewek aja kalah lembutnya sama beliau. Cewek kalah lembutnya sama beliau. Itu akhlak adab seperti itu nih, adab dalam bicara itu. Ya, Ustaz kok doain, kok nawarin ajaran biar supaya mau, ya nggak apa-apa kalau emang jodoh. Ya kita kasih yang terbaik ya. Daripada kalian dapat jodohnya penipu, benar nggak? Yang nggak jelas, ngakunya orang soleh padahal mah orang saleh. Nah, gitu. Dan terus adik-adik jangan pernah merasa diri kita hina seandainya kita dijadikan yang kedua oleh para ulama atau para habaib. Jangan punya pikiran hina, awas. Ini syariat. Ya Ustaz bisa ngomong ya, saya punya anak perempuan, dengerin, anak saya perempuan nih gitu. Ya anak Pak Ustaz perempuan. Kalaupun nanti dia ditandai, kalau nanti dia ada jodoh misalnya dijadikan yang kedua atau yang ketiga oleh para habaib atau ulama, redok dunia. Paham? Tuh iman tuh dia begitu. Ya. Buang rasa tamak, rasa serakah, tidak
Emaknya ngajarin nggak benar biar emaknya masuk neraka. Paham? Itu kayak begitu tadi. Ya, syariat Allah tidak boleh dilanggar. Orang yang wanita soleha yang ada yang imannya kuat, mereka tuh ya sudah bisa menerima pada saat dia hidup bertiga. Tuh mereka yang imannya kuat. Karena itu syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mau melanggar syariat Allah juga. Jadi seperti itu adik-adik ya, jangan pernah kita melanggar syariat Allah. Sofia nanti jadi yang kedua dari Habib Ibrahim ya, sama-sama. Kalau memang jodoh, betul tidak? Nanti anaknya Sofia Habib Al-Habsyi. Nah iyalah, Al-Habsyi, anaknya punya anak Al-Habsyi Sofia. Iya, Sayyid Habib Al-Habsyi, atau yang ceweknya Syarifah Al-Habsyi. Memang gitu, anaknya pasti jadi Habib. Oh, mulia tidak? Mulia. Syariat Allah mah tidak untuk menghinakan kita adik-adik, untuk memuliakan di paham. Oke, sudah gimana? Udah? Udah? Iya, jangan suruh ente. Cobain, bedanya sekali. Ente mah baru L aja ada di zaman L, ngapain X? Adik tuh cepat, pas ini dia cepat banget. Benar. Ganteng. Oke, udah ya. Bisa ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Bila nggak minta nomor Habib Lutfi? Malu. Ada apa jangan? Ada mau dari jangan. Antara Dipa dan Dila aja udah. Oh, oke. Tidak dapat sempat lihat nggak Habib Lutfi semalam Pak? Bisa. Ganteng nggak Pak orangnya? Air. Ganteng nggak Pak orangnya? Pak, Keluarin air. ganteng orangnya nggak? Putih. Untung nggak tumpah. Biasa ya. Dari ujung mulut sampai ujung selokan. Perasaan Pak kayaknya putihan Habib dari Iya, tadi udah nabi. Enggak lah, ada apa juga ganteng, cuma versinya beda. Iya, betul. Dapa itu ganteng, cuma ganteng yang tertunda. Tertunda karena belum ada ilmunya aja Pak. Kalau ada ilmunya baru. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya adik-adik. Baik adik-adik, demikianlah mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dari Allah dan juga bisa mengamalkan ilmunya ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadikan orang-orang yang mulia, orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga keluarga kita, orang tua kita juga tambah disayang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian kita pada sore hari ini dengan mengucapkan wallahu a'lamu bishawab, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang segala kebenarannya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa istiqamah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa lahu